Selamat sore sahabat. Bertemu kembali bersama saya tentunya di Renungan Sore Palu Gada Global WSD. Nah, kali ini kita berada di suatu lingkungan proyek pembangunan pastinya di daerah Cibatu, dan kita saat ini berada di tengah-tengah pembangunan proyek tersebut, mengingatkan saya kepada suatu kisah. Tapi sebelum saya bercerita, sahabat, like, komen, dan subscribe dulu ya, supaya bisa tetap semangat kita untuk membagikan vlog-vlog kepada sahabat semua. Nah, sahabat, saya teringat kepada sebuah cerita di mana ada seorang laki-laki. Laki-laki ini sering berpergian. Setiap harinya dia bekerja, melakukan aktivitas dia, rutinitas dia setiap harinya, pergi, turun dari apartemen dia, turun untuk mencari kendaraan umum, bus seperti itu, lalu dia masuk ke bus tersebut dan dia kemudian pergi ke kantor, dan setelah selesai kantor dia pun balik kembali menggunakan kendaraan umum bus kembali ke rumah dia. Nah, satu kali dalam kondisi pagi, dia bergegas, pemuda ini bergegas untuk menuju tempat kerjanya, dan seperti biasa dia menggunakan kendaraan umum bus. Ketika dia mulai bergegas, karena mungkin waktunya yang sudah cukup mepet, dia bergegas cepat-cepat menuju kepada sebuah bus yang kebetulan mungkin saat itu busnya hampir saja tutup. Pintu bus tersebut hampir saja tertutup. Tapi karena dia merasa mungkin bus berikutnya akan butuh waktu lama, sehingga akhirnya dia mengejar bus tersebut sebelum bus tersebut tertutup. Dengan terburu-buru akhirnya dia mencoba masuk kepada bus tersebut yang pintunya hampir sedikit tertutup. Akhirnya dia berhasil masuk. Dia berhasil masuk ke dalam bus tersebut, dan dia mulai menarik napas lega karena dia sudah berhasil masuk, sahabat. Tetapi kemudian dia mendapati suatu keganjilan di dalam berpakaian dia, atau di dalam cara berpakaian dia. Dia merasa keganjilan, yaitu ketika dia melihat ke bawah, yaitu kepada sepatunya. Ternyata sepatunya yang satu lagi ternyata tertinggal, sahabat. Tertinggal ketika saat dia berusaha menaiki bus tersebut, ketika pintu bus tersebut hampir tertutup sedikit lagi, dan kemudian kakinya tersangkut, dan kemudian sepatunya tertinggal satu, jatuh di jalan tersebut. Seperti itu, sahabat. Lalu dia tertegun, dia melihat kaki dia, lalu dia melihat bahwa dia hanya memakai satu buah sepatu dari yang harusnya lengkap sepasang sepatu. Dia lalu melihat sebentar, tertegun, baru dia melihat ke belakang, ke tempat di mana sepatu tersebut sudah mulai jauh ditinggalkan oleh bus tersebut. Lalu tidak ambil pusing panjang, pemuda ini kemudian melepaskan sepatu yang satu lagi, sahabat. Lalu dia membuka jendela bus tersebut, dan dia melemparkan keras-keras sepatu yang dia masih pakai satu lagi tersebut ke dekat sepatu yang tertinggal di jalan tersebut. Setelah dia lempar, dia merasa senang, lalu dia tersenyum kecil. Dia tersenyum kecil, lalu orang sekitar dia di bus tersebut mulai kebingungan memang sebenarnya. Ini kenapa sih? Kenapa sih ini orang kok sepatu dia satu lagi dilempar malah keluar gitu? Seperti itu, sahabat. Tapi pemuda tersebut mempunyai alasan sendiri. Dia mempunyai alasan bahwa apabila ketika dia hanya memiliki sebelah sepatunya saja, tentunya itu tidak berguna buat kehidupan dia. Dia tidak bisa memakai sepatu hanya sebelah saja. Dia harus memakai sepasang sepatu agar sepatu tersebut mempunyai manfaatnya. Sehingga ketika dia mempunyai hanya sebelah sepatu, dia kemudian melemparkannya. Karena satu hal, sahabat, dia ingin orang lain mendapatkan manfaat
dari sebelah sepatu lagi yang dia lempar, sehingga menjadi sepasang sepatu. Jadi dia berikan kenyamanan dia berikan, dia lemparkan supaya orang lain boleh merasakan manfaatnya dari sepatu itu. Karena tidak mungkin sepatu dapat digunakan hanya sebelah saja. Jadi sehingga dia melemparkan satu lagi, sehingga sepatu tersebut menjadi sepasang sepatu, dan pastinya dia merasa akan ada orang yang mengambil sepatu tersebut, sehingga menjadi sepasang dan dapat digunakan oleh orang lain. Sahabat, di dalam kehidupan kita, terkadang kita memiliki kondisi seperti pemuda tadi. Mungkin saja kita di dalam kehidupan kita mempunyai sebuah sepatu saja. Tapi kadang sepatu tersebut boleh digambarkan sebagai kemampuan kita. Hanya sepasang sepatu. Bila kita hanya memiliki sebelah sepatu, atau bila kita tidak bekerja dalam sebuah tim, atau bila kita tidak, ketika kita mencoba memberikan yang terbaik, tapi kadang ternyata mungkin saja kita tidak melakukannya dengan hal yang maksimal. Terkadang kita boleh melepaskan sepasang sepatu yang sebelah lagi, yaitu ego kita, ya, untuk dapat kemudian melebur menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Seperti sepatu yang dilempar tadi, pastinya akan lebih berguna ketika orang lain menemukannya dalam keadaan sepasang sepatu. Baiklah, dalam kehidupan kita boleh memberikan sama seperti pemuda tadi, memberikan yang terbaik ketika kita melakukan dalam segala sesuatunya. Bukan hanya sebelah, tapi keduanya. Kita berikan yang terbaik setiap dalam apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam aktivitas kita, biarlah kita boleh selalu menjadi sepasang sepatu ini yang boleh berguna ketika dia dimiliki satu pasang, bukan hanya setengah. Sahabat, jadi dalam kehidupan kita nggak bisa seperti sepatu itu hanya sebelah. Kita berfungsi, kita boleh berproduksi maksimal apabila kita boleh menjadi sepasang sepatu, apabila kita bersama-sama mencapai sesuatu. Seperti itu, sahabat. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam bekerja kita, dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, dalam berteman, dalam bersahabat, baiklah kita boleh menjadi sepasang sepatu, bukan hanya sebelah. Kita boleh bermanfaat buat sesama kita, kita boleh menjadi lilin, kita boleh menjadi penerang, dan kita boleh menjadi sesuatu yang sangat dirasakan gunanya bagi kehidupan sekeliling kita, bagi sahabat kita, bagi teman kita, dan siapapun yang berada di sekeliling kita. Sahabat, sekian renungan sore kita pada saat ini. Kita bertemu kembali di renungan sore berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar mendukung kita untuk vlog berikutnya. Baik sahabat, selamat sore, sampai berjumpa kembali.